Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Noviana Safitri, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya dasar dalam pembelajaran. Mohon disimak ya. Untuk yang pertama dan utama, apa sih itu keterampilan bertanya dasar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yang berarti antara lain suatu permintaan yang menginginkan suatu keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas ataupun mampu dan cekatan. Berdasarkan pada arti secara etimologis, maka secara sederhana keterampilan bertanya dasar dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dan manfaat dalam keterampilan bertanya dasar dalam pembelajaran? Yang menjadi tujuan dan manfaat dalam keterampilan bertanya dasar dalam proses pembelajaran yang pertama, dapat membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaannya sendiri. Yang keempat, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang kelima, memberi kesempatan untuk belajar diskusi. Yang keenam, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Seorang guru akan dituntut untuk dapat mengolah keterampilan bertanya dasar dalam proses pembelajaran guna membangun interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Berdasarkan pengertian keterampilan bertanya dasar, terdapat dua hal penting yang dapat dijadikan dasar atau alasan pentingnya belajar dan berlatih mengasah kemampuan dalam bertanya dasar. Yang pertama yaitu cakap mengajukan pertanyaan. Yang dimaksud keterampilan dan cekatan membuat pertanyaan yang didasarkan pada pemahaman teori dan pengalaman praktis, sehingga dengan keterampilannya tersebut memungkinkan yang ditanya akan berpikir mengungkapkan kemampuan terbaiknya untuk menjawab. Yang kedua, meminta keterangan atau penjelasan. Yang dimaksud yaitu pertanyaan yang diajukan seseorang yang ditanya akan berusaha memberikan suatu penjelasan. Tipe pertanyaan adalah berhubungan dengan bentuk atau model pertanyaan yang ingin diajukan. Penggunaan setiap tipe atau model pertanyaan yang disampaikan tergantung pada beberapa pertimbangan. Misalnya, pertimbangan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, pertimbangan karakteristik materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, karakteristik siswa. Adapun tipe, model, atau jenis pertanyaan yang pada umumnya digolongkan ke dalam beberapa tipe, yang diantaranya adalah pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengungkapkan kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya dengan pertanyaan yang pemilihan umum tahun berapa dan yang memilih presiden langsung oleh rakyat. Yang kedua, pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan,
yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir, analisis, dan sintesis. Misalnya, dengan menggunakan kalimat, bandingkan antara perjalanan dengan menggunakan kereta api dan bis. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau analisis. Misalnya dengan mengatakan, apa yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami? Kemudian, yang keempat, pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan atau judgment, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan meramalkan atau membuat perkiraan-perkiraan. Misalnya, sambil menunjuk buah pepaya. Berapa kilogramkah berat buah pepaya ini? Selain dari tipe pertanyaan, adapun kriteria dan syarat pertanyaan setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan dinamis. Agar pertanyaan yang diajukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka guru ketika mengembangkan jenis, model, atau bentuk pertanyaan harus memperhatikan kriteria, yang dimana kriteria itu yang pertama, bahasa yang jelas, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan disampaikan dengan menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak yang ditanya. Yang kedua, waktu berpikir, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang diajukan harus memberikan waktu yang cukup untuk berpikir bagi siswa, sehingga dapat menemukan dan menyampaikan jawabannya. Yang ketiga, pemerataan atau pemindahan giliran, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan harus disampaikan secara adil dan merata kepada setiap siswa, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama. Yang keempat yaitu acak, di mana pertanyaan, suruhan, atau pernyataan sebaiknya diberikan secara acak atau tidak berurutan, agar perhatian siswa semuanya terpusat pada kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, pemberian acuan atau structuring, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang disampaikan harus membantu siswa dapat mengolah informasi dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Untuk menemukan jawaban yang tepat dan akurat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, kadang-kadang pertanyaannya itu sendiri harus disertai dengan acuan agar siswa jelas dan memahami maksud dan tujuan dari isi pertanyaan tersebut. Di samping kriteria dan syarat pertanyaan, adapun kebiasaan yang harus dihindari setiap jenis pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang bertujuan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu belajar yang aktif, kreatif, dan berusaha untuk menemukan jawaban lewat mencari sumber-sumber pembelajaran yang luas dan bervariasi. Sesuai dengan maksud yang ingin dicapai dari kegiatan bertanya, maka setiap pertanyaan yang diajukan harus menghindari dari kebiasaan kurang baik. Antara lain yang pertama yaitu mengulang pertanyaan sendiri. Kebiasaan mengulang-ulang pertanyaan atau pertanyaan suruhan atau pernyataan yang dianggap sudah jelas akan mengganggu konsentrasi siswa untuk menjawabnya.
Oleh karena itu, apabila pertanyaan yang diajukan sudah jelas, sampai dan dimengerti oleh siswa, guru tidak perlu mengulang lagi pertanyaan tersebut, melainkan langsung tinggal menunggu jawaban dari siswa. Yang kedua yaitu mengulang jawaban siswa. Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa termasuk prinsip pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Namun, apabila penguatan tersebut dilakukan dengan cara mengulang lagi jawaban siswa, bukan teknik penguatan yang baik dan harus dihindari, karena tidak akan mengembangkan pemikiran siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Pertanyaan atau pernyataan, suruhan atau pernyataan yang diajukan oleh guru dimaksudkan untuk dijawab atau direspon oleh siswa. Oleh karena itu, guru tidak perlu menjawab sendiri pertanyaan yang diajukannya. Walaupun siswa belum menemukan jawabannya, lebih baik guru menerapkan pertanyaan tuntutan terhadap pertanyaan pertama yang diajukan, sehingga siswa terdorong untuk menjawabnya. Yang keempat yaitu memancing jawaban serentak. Kebiasaan mengajukan pertanyaan suruhan atau pernyataan yang secara spontan memancing siswa bersama-sama menjawabnya atau jawaban serentak harus dihindari. Misalnya, apakah kalian setuju dengan pendapat dari teman kalian tadi? Nah, pertanyaan seperti itu akan memancing jawaban spontan dari misalnya yaitu menjadi setuju atau tidak. Oleh karena itu, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir terlebih dahulu dengan baik, baru kemudian menyampaikan jawaban atau respon. Yang kelima yaitu pertanyaan ganda. Siswa akan mengalami kesulitan untuk menjawab secara jelas dan analitis terhadap pertanyaan dari guru. Apabila pertanyaan yang diajukan tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan. Misalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan gempa tektonik. Apa penyebabnya? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan seterusnya. Pertanyaan demikian akan membingungkan dan mempersulit siswa untuk mengkaji secara lebih, sehingga pertanyaan demikian akan membingungkan dan mempersulit siswa untuk mengkaji secara lebih dalam, sehingga tidak akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya disampaikan satu persatu sehingga siswa mempunyai kesempatan yang cukup untuk memikirkan jawaban secara terperinci. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan bertanya dasar dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Sekian, saya Noviana Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.